Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Ketemu lagi dengan saya Agung Erianto dalam YouTube channel Tukul Jagat yang berisi tentang edukasi seni, budaya serta tradisi lokal, yang mana kesemuanya harus saling terhubung dan kita harus memahami hal ini, karena ketika kita menjalankan seni budaya serta tradisi lokal, kita akan mendapatkan sebuah chemistry, di mana chemistry ini sangat penting sekali bagi kita semua ya, karena dengan chemistry ini kita mempunyai cerminan atau ciri khas budaya ketimuran yang mungkin di luar sana tidak ada. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya serta baru menemukan video saya, silakan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan like apabila Anda suka, serta share video ini supaya orang lain tahu apa yang Anda tahu dan tidak salah kaprah dalam menyikapi sebuah budaya yang berkembang di masyarakat. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu pamor, di mana pamor ini cukup, kalau di dalam literatur atau di dalam catatan-catatan serta naskah-naskah kuno yang disadur ulang oleh pendahulu-pendahulu kita, pamor ini sangat pemilih itu tidak semua orang bisa cocok, sehingga ketika kita menemukan pamor ini kita harus menanyakan kepada ahlinya atau ahli tanjek. Saya mengingatkan kembali apa itu tanjek. Tanjek adalah salah satu ilmu, salah satu dari sekian ilmu yang mana orang yang memahami tentang tanjek itu pasti memahami tosan aji, baik dari fisik maupun dari gaibnya ya. Bisa dikatakan dari segi esoteri dan isoteri, di mana esoteri itu bentuk fisiknya, bentuk pamornya, langgamnya dan lain sebagainya, serta tangguh mungkin keutuhan dan wangun atau tidak ya. Bisa dibilang bentuk fisik itu bentuk wujud nyatanya. Dan untuk isoteri itu adalah yoni atau tuah yang keluar atau muncul, yang jelas karena isoteri itu gaib, maka butuh orang-orang atau beliau-beliau yang paham tentang dunia gaib dan bisa merasakan energi yang keluar dari salah satu benda pusaka atau tosan aji yang Anda pegang. Maka ketika bertemu dengan pamor ini, hendaknya Anda bertanya secara langsung atau konsultasi cocok atau tidak, terus kalau memang ada pantangannya apa dan lain sebagainya, sehingga kita tidak salah kaprah nantinya. Jangan-jangan ketika kita merawat benda pusaka ini dengan pamor yang akan saya jelaskan, Anda akan mengalami hal-hal yang sangat tidak mengasihkan. Jangan sampai seperti itu ya, dan jangan sampai hal itu terjadi. Lantas apa pamor yang akan saya jelaskan? Pamor yang saya jelaskan yaitu pamor buntel mayit. Maksudnya unik ya, artinya unik ya. Buntel mayit atau pembungkus jenazah ya. Kalau orang-orang kebanyakan bicara kain kafan. Bagaimana bentuk pamornya? Sebetulnya ada beberapa bentuk pamor buntel mayit. Contohnya seperti ini. Jadi ini di salah satu pakem ya. Ini yang digambarkan di salah satu pakem. Terus ada juga yang bentuknya seperti ini ya.
Terus ada lagi yang seperti ini. Jadi macam-macam ya buntel mayit itu. Salah satunya yaitu ini. Nah, buntel mayit. Sebetulnya kenapa sih kok dikatakan tidak semua orang cocok? Karena buntel mayit itu sendiri tuahnya itu untuk penunjang karir istilahnya ya, pendongkrak karir. Bukan lagi karisma atau wibawa, tapi karirnya didongkrak. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin banyak mitos ya tentang kain kafan jenazah yang diambil talinya dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat. Mungkin disamakan dengan hal itu, cuman filosofi yang ada di dalam buntel mayit itu sendiri harus kita pahami bersama. Dan ini adalah salah satu versi buntel mayit. Perlu diketahui, buntel mayit itu tidak semuanya tidak memakai aten, ya. Jadi di sini bisa kita lihat, yang hitam legam ini, ya, ini adalah aten. Lantas di mana seloroknya atau besinya? Besinya ada di sela-sela pamor. Jadi buntel mayit itu sendiri sebetulnya tidak tidak se ekstrim yang dijelaskan oleh kebanyakan orang. Kenapa sih kok tidak semua orang bisa cocok? Karena gini, karir itu tidak semuanya bisa menjalankan. Antara satu orang dengan orang yang lainnya itu karirnya berbeda-beda, sehingga ketika dipaksakan dengan menyimpan buntel mayit atau pusaka buntel mayit, dikhawatirkan terjadi chaos atau kekacauan di dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Mungkin di pekerjaannya, khawatirnya itu. Karena apa? Keselarasan itu dibutuhkan dalam dalam merawat pusaka. Kok bisa dikatakan keselarasan? Ini nanti ada hubungannya dengan buntel mayit ya. Kenapa keselarasan harus ada? Karena selaras dengan apa yang kita pikirkan, apa yang dituangkan di dalam pusaka, dan apa yang ada di dalam hati kita itu harus sama, ya. Dan perlu diingat, semua itu datangnya dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Manusia itu hanya bisa berdoa, hanya bisa menjalankan karena takdir itu digariskan Tuhan. Nah, di sini mungkin yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita, tidak semua orang cocok. Ya, bisa. Ya, di sini cuacanya kebetulan hujan, jadi belum berhenti. Kebetulan ada guntur juga, jadi tidak perlu dihubung-hubungkan dengan penjelasan tentang buntel mayit. Jadi apabila ada pemaksaan supaya karir kita melonjak karena pusaka yang kita pegang, maka ya tentunya terjadi chaos nanti, kekacauan. Maka tidak semua bisa cocok memegang buntel mayit. Dan filosofi dari buntel mayit itu sendiri sebetulnya kita harus senantiasa ingat pada Tuhan bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan manusia, dan kita akan kembali lagi ke Tuhan, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Maka kita harus senantiasa berhati-hati akan jalan yang kita tempuh. Seperti itu filosofinya. Dan perlu kita pahami bersama bahwa sebetulnya di setiap pamor yang mungkin tidak semua orang cocok, itu ada pantangan-pantangan yang perlu kita ingat. Dan pantangan-pantangan itu sebetulnya tidak asing di telinga kita, dan mungkin kita semua menjalankan pantangan-pantangan itu.
Di dalam pamor buntel mayit itu sendiri, ini sedikit saya buka ya, sedikit yang saya ketahui dari sesepuh-sesepuh saya, bahwa siapapun yang memegang pamor buntel mayit hendaknya tidak berlaku serong. Serong bukan hanya masalah keluarga, di mana kita punya will atau punya pil, bukan, tapi dalam perjalanan karir kita harus berhati-hati juga. Apabila kita serong dengan karir kita serong akan pekerjaan kita, maka ada sesuatu yang akan terjadi. Sebetulnya itu umum dan lazim terjadi di dalam masyarakat. Tapi karena kita ini orang Jawa, maka ya percaya dengan hal-hal yang gaib itu akan apa ya istilahnya ya, akan senantiasa mengikuti kita, mengikuti perjalanan kita. Sebetulnya tidak ada menakut-nakuti dengan sesepuh-sesepuh kita, pendahulu-pendahulu kita menakut-nakuti. Jangan sampai kita memegang pamor buntel mayit dan lain sebagainya, bukan ya. Dengan sang empu membabar pamor buntel mayit, jangan sampai gini. Enggak, sebetulnya gini, kalau memang pamor ini kan pamor rekan ya. Jadi pamor rekan itu adalah pamor yang sengaja dibuat. Ketika sang empu sengaja membabar atau membuat pamor buntel mayit, tentunya sang empu itu berharap agar pamor di dalam pusaka ini atau pusaka ini bertuah untuk menguatkan karir. Makanya kenapa di dalam penjelasan beberapa literatur seperti ensiklopedi keris, terus keris Jawa, terus ensiklopedi pamor dan catatan-catatan yang lainnya mencatat bahwa pamor buntel mayit itu adalah pemilih dan tidak semua orang cocok. Karena kita harus berhati-hati juga, bukan berhati-hati dengan apa yang terjadi dengan ketika kita megang keris atau tombak atau tosan aji pamor buntel mayit, bukan. Tapi kita harus berhati-hati akan langkah kita. Kalau memang kita belum bisa berhati-hati, maka janganlah memegang tosan aji pamor buntel mayit. Itu. Lantas itu salah satu dari sekian penjelasan. Ada lagi istilah sebetulnya sesepuh saya ya ini ya yang mengatakan sebetulnya pamornya bukan pamor buntel mayit. Tidak ada ceritanya sang empu membuat pamor terus menamai dengan nama yang begitu mistik dan begitu keren ya. Buntel mayit kain kafan. Sebetulnya kalau kata salah satu sesepuh saya bilang itu bukan pamor buntel mayit namanya, tapi namanya cinde ginubet. Cinde itu stagen, nah, ini cinde, ya. Cinde ginubet maksudnya cinde yang dipakai atau dililitkan. Cinde sendiri itu dipakai untuk kelengkapan busana adat, di mana fungsinya untuk merapatkan apa ya istilahnya ya, supaya jari yang kita pakai atau sinjang atau kain panjang yang kita pakai itu tidak mudah melorot. Sebetulnya seperti itu. Dan cinde sendiri apabila orang, ini khususnya orang Jawa ini ya yang saya jelaskan. Apabila orang Jawa, seorang perempuan Jawa itu habis melahirkan, supaya perutnya tidak cancer, tidak sakit, atau perutnya kembali normal setelah melahirkan, maka perempuan Jawa akan memakai cinde. Ya, ini yang unik. Lantas kalau memang cinde itu fungsinya memang baik, otomatis pamor yang menempel pada bilah tosan aji juga baik. Ya, kenapa bentuknya gubet? Nah, ini nanti ada penjelasan tentang pamor gubet juga. Ya, cinde ginubet. Kenapa pamornya melilit bilah?
Karena ini untuk menguatkan supaya jabatan atau karir kita tidak mudah jatuh. Dan jangan lupa semua itu ada pantangannya kalau memang hal itu untuk menguatkan, ya. Kecuali keteguhan hati, menguatkan hati kita, menguatkan pemikiran kita, itu insya Allah tidak ada pantangannya. Tapi ketika kita berbicara tentang karir, jabatan dan lain sebagainya, itu pasti ada pantangannya. Pantangannya apa? Maka tanyakanlah kepada yang lebih paham tentang tosan aji atau ahli tanjek. Yang ketiga yaitu gubet. Gubet itu mengelilingi, ya. Jadi ada beberapa istilah. Yang pertama itu buntel mayit, yang sangat keren sekali, ya. Kalau menurut saya sangat keren sekali. Jadi sesepuh pendahulu kita itu sangat keren sekali menamai salah satu pamor dengan buntel mayit, ya. Bukan menakutkan sebetulnya, tapi sangat keren sekali. Ini filosofinya jos, hebat, ya. Yang kedua yaitu cindeginubet, ya, atau bengkung. Yang ketiga, ini yang saya pahami, ya, yang saya ketahui. Yang ketiga yaitu gubet. Maka saya sering sekali ketika menemukan pamor buntel mayit, saya tidak akan mengatakan itu buntel mayit. Karena apa? Terlalu keren bahasanya. Jadi saya menyebutkan dengan pamor gubet. Salah satu sesepuh saya juga mengatakan, sebetulnya pamor gubet itu tidak menakutkan. Saking kerennya pamor gubet, maka orang harus berhati-hati dalam memegang, dalam merawat. Sesepuh saya kalau menjelaskan simple. Sampean tahu ketika manusia mengitari Ka'bah, kan berputar searah, ya, berputar searah. Jadi tidak ada yang dua arah, searah. Kalau dua arah tabrakan nanti, ya, searah. Di sini ketika manusia mengelilingi Ka'bah, maka timbul kekuatan atau energi dari doa, dari pikiran, dari hati jamaah haji atau orang-orang yang mengelilingi Ka'bah, di mana energi ini akan menjadi sebuah poros untuk keselarasan dunia atau untuk keseimbangan dunia yang kita tempati. Keren kan filosofinya? Kenapa tidak boleh semua orang memegang pamor buntel mayit? Karena efeknya itu terlalu besar. Di sini yang harus kita pahami bersama, efek yang ditimbulkan itu terlalu besar. Ketika hati, pikiran, rasa, dan karsa kita menyatu dengan antena kita dalam bentuk tosan aji, ya, yang berpamor gubet, maka doa yang kita gaungkan kepada Tuhan efeknya terlalu besar bagi kehidupan dan karir kita yang jelas. Dan perlu diingat, yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari manusia itu sendiri. Jadi ketika orang yang memegang pamor gubet ternyata nggak karu-karuan kehidupannya, ya kita lihat basicnya. Wallahu alam bisawab. Ya, yang baik-baik itu pasti datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari manusia itu sendiri. Maksudnya datangnya dari manusia itu sendiri, ya berarti ada perilaku yang kurang cocok, ya. Itu jadi itu 3 penjelasan dari pamor buntel mayit atau pamor cindeginubet atau pamor gubet. Apabila ada pertanyaan seputar video ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar sehingga saya bisa menjawab. Mungkin
Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan menanyakan kepada sesepuh-sesepuh saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Dan apabila ada kesalahan tutur kata atau bahasa yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari manusia itu sendiri atau datangnya dari diri kita sendiri. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.